Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pagi yang cerah ini ya Bapa. Engkau memberkati kami dari hari ke hari. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini tertulis dari Matius pasal 5 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini adalah sebuah teguran yang keras dan rasanya sangat mustahil untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Sama halnya dengan yang tertulis di ayat yang ke-30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Saudara yang terkasih, jika kita pahami nats ini secara harafiah, atau secara kata per kata, dan kita sebagai orang percaya lalu kita terapkan di dalam kehidupan kita masing-masing, tentu bagian tubuh kita lambat laun akan habis. Ketika mata kita berbuat dosa, mata kita dicungkil. Ketika tangan kita berbuat dosa, tangan kita dipenggal. Apakah itu yang diminta Tuhan di tengah-tengah teks ini? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka banyak di antara kita sebagai pengikut Yesus tentu akan mengalami cacat fisik ketika kita mencungkil mata kita, ketika kita memenggal tangan kita, ketika kita menghancurkan bahkan memusnahkan organ tubuh kita ketika kita melakukan dosa. Saudara yang terkasih, janganlah kita memahami nats ini dengan cara harafiah untuk memisahkan segala hal-hal yang jahat, untuk memisahkan segala hal-hal yang baik. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats ini mengajak kita untuk memahami betapa pentingnya menjaga mata kita. Khususnya pada kaum muda, ada ungkapan yang sering kita dengar, cinta pada pandangan pertama. Boleh kita ketahui mata adalah bagian yang sangat vital, yang dimana mata sangat respon untuk urusan cinta. Tentu kaum muda mencintai ketika melihat fisik lawan jenisnya. Meskipun terkadang itu juga tidak selalu menjadi faktor utama. Dan ada juga ungkapan dari mata turun ke hati. Artinya mata berfungsi sebagai lensa yang menangkap segala sesuatunya lalu diolah ke dalam hati hingga terciptanya suatu rasa. Enak atau tidak enaknya tergantung hati yang mengolah dari mata tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu mata kita bisa dapat bermanfaat ketika kita dengan benar memanfaatkannya. Dan mata kita juga bisa membawa kita ke dalam kehidupan yang hancur. Bahkan mata kita juga bisa menyesatkan kita ketika kita tidak mengandalkan iman kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus berpesan kepada kita agar melalui nats ini, agar kita selalu sungguh-sungguh memperhatikan segala sesuatunya dengan cermat dan menjaga setiap anggota tubuh kita dan selalu dalam kewaspadaan yang penuh agar tetap kudus dan jauh dari segala kecemaran. Mari kita memisahkan kecemaran dengan kebenaran firman Tuhan lewat mata yang benar, lewat hati yang sungguh-sungguh mengenal Allah, lewat ciptaannya.
Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita melihat segala sesuatunya dengan cermat dan jernih agar kita tidak binasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan, agar dengan cermat menggunakan tubuh kami. Biarlah seluruh anggota tubuh kami ini kiranya hanya kami gunakan untuk menyenangkan hati-Mu saja. Berilah kepada kami hikmat-Mu, agar kami selalu membawa mata kami untuk masuk ke dalam hati kami hanyalah segala sesuatu yang baik, agar kami selalu dapat melakukan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalankan aktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati.